bahwasanya adalah ketika orang itu tidak mau atau yang menjadikan penyesalan dalam kehidupan kelak di akhirat mereka itu apa? Orang-orang yang diceritakan oleh Allah, disampaikan oleh Allah, wa yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Orang-orang zalim kelak pada waktu hari kiamat, kata Allah, akan menggigit jari jemari mereka. Manusia ketika mereka sadar bahwasanya hidup mereka itu tidak terbimbing dan tidak terarahkan sebagaimana dari apa yang dijelaskan oleh Nabi. Jadi orang itu baru menyadari bahwasanya ketika dalam kehidupan di akhirat itu dia hanya nyesel gitu. Walaupun tingkatan yang kedua tidak separah yang pertama yang menyebabkan mereka itu diharamkan masuk neraka, diharamkan masuk surga. Yang kedua lebih ringan, tapi tetap menjadi sebuah penyesalan. Apa itu penyesalan yang kedua yang menyebabkan orang itu akhirnya mereka itu berkalang dalam sedihnya dan tidak bisa memperbaiki lagi dalam kehidupan di akhirat? Yang kedua sebagaimana diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan, ya, ayat yang ke-27, surat yang ke-25. Allah menyampaikan kepada kita, ya, pada poin yang kedua, wa yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi qalat wa yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Yang kedua, ikhwan, bahwasanya adalah ketika orang itu tidak mau atau yang menjadikan penyesalan dalam kehidupan kelak di akhirat mereka itu apa? Orang-orang yang diceritakan oleh Allah, disampaikan oleh Allah, wa yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Orang-orang zalim kelak pada waktu hari kiamat, kata Allah, akan menggigit jari jemari mereka. Digigit itu jari-jari mereka. Yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Dan kemudian mereka itu berkata, ya Allah, coba kami dalam kehidupan di dunia kami itu dulu ngikutin Nabi, ngikutin Rasul, menjadi jalan kehidupan kami, ngikutin sunnah. Ya. Imam Ibnu Katsir ketika beliau memberikan komentar, takwil dan tafsir terhadap ayat ini yang ke-27 dalam surat Al-Furqan, maka beliau mengatakan an-nadamatu lidz-dzalimin. Penyesalan itu berlaku hanya kepada orang yang zalim ketika orang zalim itu menyadari tidak ada perkara yang paling menyelamatkan seseorang dalam kehidupan di akhirat kecuali adalah sunnah yang mereka ikuti dalam kehidupan Rasul. Kita harus pahamkan dulu, ikhwan. Satu, sunnah itu bukan milik kelompok dan golongan. Itu yang penting. Karena hari ini tidak sadar banyak orang yang mencoba menempatkan sunnah itu kayak golongan dan kelompok. Kalau antum ikut fulan dan fulan berarti kelompoknya sunnah, kalau enggak berarti tidak sunnah. Ya enggak gitu. Sunnah itu adalah tata cara beragama ketika antum beragamanya sesuai dengan petunjuk dalil yang disampaikan Rasul, itu namanya sunnah. Dan sunnah itu jangan antum pahami sebagaimana masyarakat memahami. Masyarakat itu memahami sunnah itu apa? Apa yang dilakukan dapat pahala, apa yang ditinggalkan tidak apa-apa. Itu sunnah menurut fikih. Tapi kalau sunnah menurut akidah itu apa? Yaitu apapun yang datang dari Nabi, dari ucapan beliau, perbuatan beliau, dan ketetapan beliau. Kullu ma udhifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn, itu sunnah. Apa yang disandarkan kepada Nabi itu sunnah. Makanya sunnah itu ada yang hukumnya wajib atau tidak? Ada. Apa sunnah yang hukumnya wajib? Sholat. Sholat itu sunnah atau tidak, akhi? Bingung. Sholat itu sunnah atau tidak? Sholat itu sunnah atau tidak? Jawabnya ragu-ragu. Sholat itu sunnah atau tidak? Sunnah. Kenapa antum mengatakan sunnah? Karena mengikuti Rasul. Rasul itu sholat. Tapi hukumnya wajib atau mustahab? Wajib. Jilbab itu sunnah atau enggak? Menutup aurat jilbab itu sunnah atau tidak? Sunnah atau enggak? Sunnah atau enggak? Saya nanya bukan wajib. Sunnah atau tidak? Siapa yang mengatakan sunnah, angkat tangan. Satu orang. Itu pun anak kecil yang mengangkat tangan. Yang mengatakan tidak sunnah? Tidak ada. Ya Allah, kasih mereka hidayah yang tidak menjawab. Sabar saya di sini, ya Allah.
Jilbab itu sunnah. Kenapa? Karena istri-istrinya Rasulullah SAW itu menutup aurat dengan hijab mereka, dan ketetapan Nabi termasuk sunnah. Tapi hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib atau tidak? Wajib. Perempuan yang tidak kemudian mereka itu berlinggak-linggok, tidak memperlihatkan dan yang memperlihatkan dan tidak menutup auratnya tidak akan mencium baunya surga, itu jelas itu. Berarti hukumnya wajib. Kalau ada seorang orang yang konon katanya ustadz yang mengatakan jilbab itu tidak wajib, ya harus diperiksa lagi. Setiap ucapan yang menentang apa yang dikatakan Rasul berarti itu ucapan yang keluar dari orang yang tidak paham. Ya, di situ kita paham itu sunnah. Dan sunnah itu ikhwan mengatur seluruh detail kehidupan kita, itu sunnah. Makanya apapun yang kita ikutin dari apa yang kita dapatkan dari Nabi, Masya Allah, Imam Malik tepatlah ketika beliau berkata, sesungguhnya sunnah itu sebagaimana kapalnya Nabi Nuh, siapapun yang naik maka dia selamat, dan siapapun yang tidak naik maka dia akan tenggelam. Itu sunnah. Makanya kalau kehidupan kita, antum ikhwan, tidak akan sempurna cinta antum kepada Nabi sampai antum itu ngikutin bagaimana sunnahnya Rasul dari kehidupan beliau. Karena kita ketika mencintai Nabi bukan hanya dituntut untuk memuji Nabi. Alah, kalau memuji Nabi, semua orang mampu memuji Nabi, sampai orang kafir pun juga memuji Rasul. Toko berada di. Dan kita pun insya Allah kita tidak pernah kehabisan kata untuk memuji Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholli ala Nabi. Itu Rasul. Tapi apakah hakikat cinta itu hanya memuji? Enggak lah. Hakikat cinta itu mengikuti. Dan tidak ada yang kita ikutin kecuali apa? Sunnahnya Rasul. Makanya tadi betul apa yang kita renungkan dari ucapan Imam Malik. Sesungguhnya sunnah itu kapalnya Nabi Nuh. Sebagaimana kapalnya Nabi Nuh, antum naik ke dalam sunnah, antum selamat, dan siapapun yang tidak naik kepada kapal itu, antum akan tenggelam. Dan ingat ikhwan, sunnah itu ngatur detail semua kehidupan kita, tidak ada yang tertinggal. Ada nggak yang tertinggal dalam kehidupan yang tidak diatur dalam sunnah? Tidak ada ikhwan. Makanya sampai Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, taraktukum ala masalil bayda lailuha kanahariha la yazuga anha ba'di ila halikun. Sampai Nabi itu berkata, aku tinggalkan kepada kalian ajaran sunnahku terang betul, jelas betul, detail betul. Sampai kalaupun kalian melewati waktu malam lalu kalian berpegang kepada sunnah yang aku tinggalkan, kalian akan dapati gelap malam. Kalian akan dapatkan gelapnya malam itu menjadi terang disebabkan sunnah yang aku tinggalkan dalam kehidupan kalian. Harga rumput. Jadi sunnah itu bukan hanya ngatur sholat atau saat, enggak lah. Sunnah itu hanya ngatur kemudian zakat antum, yonda. Sunnah itu hanya ngatur haji dan umrah kita, yonda. Sunnah itu ngatur semuanya. Sampai urusan ludah kita aja diatur dalam sunnah kok. Antum tahu nggak urusan ludah hewan? Sunnahnya apa hewan? Ludah akhi. Padahal ludah itu berharga atau tidak berharga kalau sudah kita keluarkan? Tidak berharga akhi. Ada nggak orang yang berludah? Cuh itu 10 menit dicari lagi ludahnya mana? Tidak ada ludah, nyari ludahnya. Kenapa? Kalau sudah dikeluarkan tidak ada harganya. Tapi antum paham nggak sunnahnya ludah itu apa? Banyak akhi. Mana Ustaz sunnahnya ludah? Ayo kita sebutin. Bagaimana kemudian saya ngambilkan contoh, kalau ludah aja diatur apalagi yang lain. Apa sunnahnya ludah? Satu, kalau ngeludah itu jangan ke arah Ka'bah. Antum kalau ngeludah itu melihat Ka'bahnya mana? Oh sono, ludahnya ke kiri. Makanya bawa kompas kemana-mana. Ya, kalau ada orang sedia payung sebelum hujan, sedia kompas sebelum berludah. Kenapa Ustaz tidak boleh meludah itu arah Ka'bah? Orang yang meludah ke arah Ka'bah, Rasulullah itu memberikan ancaman, orang yang berani meludah ke arah kiblat, maka ludahnya itu akan dikembalikan oleh Allah tepat, yaitu kemudian di wajah-wajahnya itu kelak pada waktu hari kiamat. Makanya nanti kalau antum melihatin ketika kumpul dari kiamat kok banyak ludahnya, itu orang sering ludah. Tapi biasanya sih tidak ngomentarin, ngurus hidup kita aja susah di akhir. Tapi tidak boleh ludah sih. Selesai? Belum. Apa sunnah ludah yang lain? Sunnahnya ludah yang lain itu adalah kalau antum kemudian sholat, kemudian antum diganggu sama syaitan namanya khonzab, atau kemudian sebagian lain namanya khinzib. Itu kemudian antum itu khonzab itu sama salah satu setan. Ingat, ada nama-nama setan itu yang namanya diterangkan oleh Allah, tapi tidak semua nama setan diterangkan oleh Allah. Ada khannas, ada khonzab, ada apa, khubus wal khabais, tapi tidak semuanya. Ya, di antara nama kemudian nama setan itu apa? Khanzab atau khinzib. Makanya jangan ngasih nama anak itu khinzib.
Nama anaknya siapa? Muhammad Khinzib. Jangan, itu nama setan. Maka kemudian di situ diterangkan, Rasulullah mengatakan kalau antum sholat tiba-tiba kemudian berantakan hafalan antum, berantakan ya hafalan antum, Rasulullah mengatakan apa? Itu diganggu setan, namanya setan khinzab itu. Maka Rasulullah ngomong apa? Suruh ludah ke arah kiri 3 kali. Nggak usah banyak-banyak, simbol saja. Kalau banyak-banyak kasihan yang di samping antum. Kemudian antum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, hembusannya, tiupannya dan bisikannya. Ya, insya Allah nanti kembali hafalan antum. Tapi kalau setelah antum ngomong kayak gitu kok nggak kembali hafalannya, maaf, berarti yang salah bukan setan, hafalan antum aja yang berantakan. Nanti setannya mikir, nggak sayang. Itu yang kedua, masalah ludah. Selesai? Belum. Masalah yang ketiga apa? Masalah yang ketiga, kalau antum mimpi buruk. Kalau antum mimpi buruk, maka sesungguhnya kalau antum mimpi buruk, tolong ya, kalau mimpi buruk nggak usah cerita. Mimpi itu kata Rasul dalam riwayat Bukhari itu 3, mimpi dari Allah, mimpi dari setan, dan mimpi dari apa yang antum pikirkan. Jadi kalau antum tiba-tiba tadi malam saya ngimpi makan cilok, itu berarti antum sudah lama nggak makan cilok, nggak makan cilok-cilok. Nah, kayak gitu mimpi. Mimpi itu 3 kata Rasulullah. Ada mimpi yang datang dari setan, itu mimpi buruk, nggak boleh cerita, nggak boleh cerita. Yang kita lakukan apa? Bangun, kemudian apa? Antum ketika bangun, kemudian beludah ke arah kiri, simbol saja sebagaimana sholat. Sudah. Terus kemudian ta'awud, tidur lagi. Nggak usah cerita, nggak usah. Istrinya kalau mimpi buruk, antum sebagai suami nggak usah maksa-maksa. Mimpi apa, Dik? Mimpi buruk, Mas. Ceritain. Enggak, mimpi buruk. Aku pintu surgamu. Alah, salah dalil. Dikit-dikit pintu surga, dikit-dikit pintu surga. Salah dalil itu, usah ngomong gitu. Rasa gitu, udah mimpi buruk sudah. Saya pengen tahu, Dik. Enggak usah lah, mimpi buruk enggak usah cerita. Itu kemudian yang ketiga, ludah. Cukup? Cukup atau belum? Belum. Urusan sunnah dalam ludah itu apa? Yang keempat, sunnah yang tertinggalkan. Antum kalau sakit, akhi, itu menggunakan wasilahnya itu dengan ludah supaya antum sembuh. Dan anak husnudon kelihatannya antum banyak belum paham. Apa itu sunnahnya kalau kita sakit? Antum dan saya kalau sakit itu, maka sesungguhnya sebelum kita minum obat-obat kimia, madu, habatus soda, bla 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 dan bla 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 bla, antum disunahkan untuk kemudian bertawasul dengan air ludah kita. Dalam hadis yang sahih. Apa itu? Antum kemudian ludahin. Nih, antum ludahin. Basah ini telunjuknya, kemudian tempelkan ke atas bumi. Atas bumi ya, di tanah. Nempel itu tanahnya, kemudian usapkan ke bagian yang terasa sakit. Antum biasanya sakitnya kan di sini ya, mahasiswa biasanya di sini. Sini. Nempel. Kemudian sambari maca apa? Bismillahirrahmanirrahim ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Bismillahirrahmanirrahim ardina, dengan nama Allah tanah bumi kami. Biriqati ba'dina, dengan sebagian aludah kami. Yusfa saqimun bi'idni rabbina, menyembuhkan sebagian dari sakit-sakit kami. Diusapkan ke bagian tubuh yang sakit. Antum dadanya sakit tiba-tiba perih, jangan buru-buru minum obat-obat kimia dulu lah. Bacain Quran dulu, bacain beludah itu. Ini. Kemudian usapkan ke bagian tubuh. Kalau lukanya luka basah Ustaz, ya sekelilingnya aja, jangan di lukanya, di sekelilingnya. Sembari membaca Bismillahirrahmanirrahim ardina biriqati ba'dina yusfa saqimuna bi'idni rabbina. Dan insyaallah antum belum hafal insyaallah ya. Antum kemudian usapkan ke bagian yang terasa sakit itu, ya kan? Nanti dicari ya, hadisnya ada, atau nanti minta sama saya kalau tahu nomor anak, kalau enggak tahu enggak usah. Jadi kemudian diusapkan bagian tubuh. Di situ pakai apa? Ludah. Sudah berapa hukum ludah, akhi? 4. Masih mau nambah? Ditambah 5. Kalau antum beludah, akhi, masya Allah, kalau beludah, kalau antum sholat boleh nggak beludah Ustaz? Ketika ada makanan kita beludah dengan makanan itu, boleh lah, wajib lah. Jadi kalau ada makanan nyempil di gigi antum ketika antum sholat, jangan kemudian rezeki nomplok ini. Nggak boleh lah, antum beludah. Dan boleh nggak bagi kita menggunakan media sapu tangan, kita keluarkan sapu tangan, terus kemudian kita masuk? Boleh, boleh bagi kita semacam itu. Ludah dipakai ketika tahnik. Umur berapa ini? 6. Antum kalau tahnik pakai ludah atau enggak?
pakai ludah. Antum mentahkan, antum baru lahir, kemudian apa? Antum tahnik, antum gigit kurma, ludahnya itu yang nempel, yang campur antara ludah dengan kurma, antum cucupkan itu kepada anak, nanti dia ngikutin. Ludah. Nomor berapa itu? 6. 7. Ludah itu dibahas najis atau tidak najis dalamnya? Tidak najis. Tuh lihat. Itu baru ludah, akhi. Belum kuku, belum rambut. Saya sebutkan itu yang kecil-kecil. Makanya kalau ada orang yang ngomongin bahwasanya sunnah yang mana sih gitu, malah kita bingung, loh sunnah yang mana gimana? Seluruh kehidupan kita diatur dalam sunnah kok. Makanya orang yang paling menyesal dalam kehidupan itu mengatakan apa? Ya Allah, coba dulu kami itu ngikutin Rasul. Kenapa? Karena dia paham. Kenapa penyesalan itu yang disebutkan adalah penyesalan tidak mengikuti Rasul? Karena sesungguhnya mereka akhirnya baru paham tidak ada perkara yang paling banyak menyelamatkan kehidupan kelak kita nanti kecuali sunnah. Makanya tidak main-main. Makanya mencintai Rasulullah itu mencintai sunnah. Kenapa orang Yahudi itu ditolak imannya sama Allah? Ya karena tidak mau mencintai Rasul dan tidak mau ngamalin sunnah. Padahal orang Yahudi kalau ditanya siapa Tuhan bagi mereka, orang Yahudi itu akan berkata Allah. Allah itu. Orang Nasara kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Tapi kenapa mereka disejajarkan dengan musyrik, berada di neraka? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kenapa? Karena mereka ketika beriman sama Allah tidak beriman sama Rasul. Tidak main-main dong Ustaz. Tidak main-main. Mencintai Rasul itu tidak main-main. Makanya dalam kehidupan kita, kalau kita sudah masuk Islam, ganti lembaran kehidupan kita untuk diatur dengan Rasulullah. Kenapa? Tidaklah diutusnya Nabi bukan untuk menjadi dongeng yang kita ceritakan kepada anak kita menjelang tidur. Diutusnya Nabi dalam kehidupan kita selama 63 tahun supaya anak dan antum ngikutin bagaimana gaya kehidupan Rasul. Makanya kalau orang itu tidak ngikutin Rasul, kelak pada waktu dibangkitkan pertama kali, dia gigit jarinya dan berkata, coba dulu kami itu ngikutin Rasul. Kami tidak ngikutin kebanyakan orang, kami tidak ngikutin adat, kami tidak ngikutin ketuanya kami, tapi ngikutin Rasul. Kenapa mereka menyebutkan itu? Karena mereka paham tidak ada keselamatan paling besar kecuali ngikutin sunnahnya Rasul. Lengkap akhi sunnah itu. Antum rambut aja coba kita lihat rambut. Rambut itu kalau sudah dipotong berharga atau enggak berharga? Enggak berharga rambut itu. Sama kayak ludah, kalau sudah dipotong sudah rambut itu. Tapi perhatikan yang namanya rambut. Aturan sunnah yang ngatur rambut itu banyak atau tidak? Banyak. Antum enggak boleh motong koza. Apa itu koza? Motong separuh, sisakan separuh. Enggak boleh. Yang kedua, antum kalau punya rambut, kalau kemudian beruban, tidak boleh dicabut, makruh dicabut. Nabi mengatakan la tanfusyib fa inna syaiba nurun yaumal qiyamah. Jangan dicabut itu kemudian rambut, ubannya. Sesungguhnya uban itu kelak bercahaya pada waktu hari kiamat. Tuh. Yang ketiga, masalah rambut itu apa? Masalah rambut yang ketiga, antum ketika kemudian ngurusin rambut bahwasanya antum boleh nyemir. Kalau kemudian antum kemudian sudah banyak putihnya, sebagaimana Rasul berkata kepada aku Buhafah, rambutnya putih, kemudian sininya putih, Nabi kemudian ghayyir hada wastani bisawat, buat dirubah ini tapi jauhi warna hitam. Jadi nyemir rambut boleh Ustaz, boleh, tapi tidak boleh pakai warna hitam yang sesuai dengan normalnya tempat antum. Biru boleh nggak? Boleh sih, cuma apa antum ya wajar gitu loh biru. Ini sunnah, ini nggak gitu-gitu kan? Enggak gitu-gitu banget lah, ya kemudian tapi boleh nggak secara hukum? Boleh, cuma jangan menjadi orang yang menjadi memancing perhatian dan mengundang banyak komentar. Nggak boleh dalam sunnah kayak gitu juga. Rambut selesai belum? Antum punya anak, dipotong rambutnya, ditimbang, disedekahkan untuk fakir miskin. Rambut 5. Kalau ada perempuan sudah haid, sudah 10 bulanan kelihatan rambutnya dan itu bagian dari auratnya, ingat loh, masalah memperlihatkan aurat itu tidak dosa kecil, dosa gede. Kelak pada waktu hari kiamat dia tidak mencium baunya surga karena saking dalamnya dia dibenamkan ke dalam neraka. Rambut selesai belum? Antum kalau ngikutin manasik haji, umrah, antum tidak boleh ngapa-ngapain sampai antum tahallul. Tahallulnya itu apa? Memotong rambut sebagai tanda dan simbol dihalalkannya semua hal yang sebelumnya tidak boleh. Rambut
Rambut selesai? Belum. Nanti sebentar lagi ini bulan Dzulqa'dah tanggal 6. Bentar lagi kita masuk Dzulhijjah. Siapapun yang niat korban, jangan dipotong rambutnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Sampai hewan yang antum niatkan untuk dikorbankan disembelih, baru potong rambut, baru potong kuku. Rambut. Selesai Ustaz? Belum. Masih banyak lagi dan tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Karena apa? Saking banyaknya itu mengatur dalam kehidupan kita. Makanya kalau ada orang ngomong sunnah itu, tolong ya, dalam kehidupan bernegara jangan ngomong agama. Kita malah bingung gitu loh. Loh, masalah rambut dan ludah aja dibahas dalam sunnahnya Nabi, kok negara nggak dibahas? Ya dibahas lah. Siapapun yang mengatakan bahwasanya memisahkan ide untuk antara agama dengan negara, siapapun yang ngomong itu, pertama, kalau antum seorang muslim, saya cintai antum karena Allah dan saya menunjukkan nasihat ini kepada antum, salah. Tidak mungkin, akhi. Lah urusan ludah aja diatur Allah, kok urusan negara nggak diatur Allah, itu tidak mungkin lah. Makanya kemudian kehidupan kita akhirnya apa? Kembalikan semuanya melalui sunnah. Potong kuku itu yang benar gimana? Mulainya dari mana? Kanan dulu atau kiri dulu? Kapan motong kuku itu yang sunnah? Kapan memotong kuku itu yang kemudian sudah makruh? Bagaimana membuang kuku-kuku kita supaya tidak sembarangan? Semuanya diatur. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Semakin antum kehidupannya bernafaskan dengan nafasnya sunnah, maka semakin besar keselamatan kita dan semakin sedikit penyesalan kita dalam kehidupan di akhirat. Makanya orang yang tidak menyesal dalam kehidupan akhirat itu siapa? Orang yang mereka setia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ngikutin kebenaran itu berat atau tidak, Ustadz? Berat. Panggung kebenaran itu sedikit pengunjungnya, banyak komentatornya. Ngikutin sunnah pun sama. Makanya kemudian kita tetap, selama kita bertujuan bahwasanya kita ingin dipertemukan dengan Rasulullah SAW, sunnah itu harus ada dalam kehidupan kita. Dan ingat akhi, sunnah bukan milik siapapun. Ya, saya berlepas diri dari orang yang ta'assub ketika mereka menyampaikan sunnah, mengatakan sunnah itu kami dan kami adalah sunnah, dan seakan-akan dia pemegang lisensi sunnah. Ya, tidak ngerti perbedaan ijtihad di antara para ulama, tidak ngerti bagaimana ragam para ulama ketika menyampaikan satu perkara. Sunnah itu tidak berarti satu kata. Sunnah itu terkadang terjadi perbedaan. Ada perbedaan yang sifatnya kontradiktif ditinggalkan, ada perbedaan yang harus kita paham. Kenapa? Hari ini tuh akhi, ada orang yang belajar sunnah tapi tidak diiringi dengan akhlak yang baik. Apa yang terjadi? Keluar masjid ketemu saudaranya tidak mau tegur sapa. Bukan kelompok saya. Makanya kalau ketemu orang pertama kali yang ditanya apa? Ngajinya sama siapa? Sama ustadz siapa? Oh, sama ustadz itu saudara. Oh, sama fulan, fans boy, bukan saudara saya ini. Coba, gak gitu lagi. Sejak kapan sunnah itu menjadikan mulut kita bagaikan preman di pinggir jalan? Bukan semacam